Hai semuanya, kenalin nama aku Asya Destaningsi dari kelas fase F6 absen 7. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang apa itu promosi dan juga aku bakal ngejelasin tentang refleksi dan evaluasi atau biasa disebut dengan laporan kegiatan usaha. Nah, pertama-tama kita bakal mulai dari promosi dulu ya guys ya. Nah, promosi itu kegiatan seseorang untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada konsumen ya, dengan tujuan untuk membuat konsumen menggunakan atau membeli barang atau jasa yang telah kita sediakan gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri yang kayak tadi aku bilang ya untuk mempersuasif masyarakat atau konsumen untuk membeli produk tersebut, dan juga biasanya untuk memperkenalkan produk tersebut dan meningkatkan kinerja suatu usaha tersebut gitu. Nah, selanjutnya aku bakal selanjutnya itu ada kayak manfaatnya, kayak ya sama aja sih untuk ngenalin suatu produk produk tersebut gitu, untuk ngajak orang-orang buat beli produk atau jasa tersebut. Dan kayak kita lihat dulu. Nah, di sini juga dijelasin kayak ini itu kayak sebagai cara pengenalan produk atau jasa kepada masyarakat gitu. Oke, next kita itu bakal ngebahas tentang strategi promosi gitu. Oke, pertama-tama ada yang namanya periklanan atau kayak advertising. Ya, kayak dimana kita itu iklanin suatu jasa di suatu media massa gitu, jasa atau produk di suatu media massa, misalkan koran, channel-channel di TV, terus di YouTube, di media sosial lah gitu, di media massa yang biasanya ada di sekitar kita, yang biasanya kita baca, gunakan gitu. Nah, biasanya ini tuh biasanya ini tuh punya harga yang cukup mahal, dan walaupun mahal emang mereka punya jangkauan yang cukup luas, bukan cukup luas lagi, emang luas banget. Kayak misalkan ada YouTube bisa kayak dari orang berbagai dunia bisa nonton itu gitu, bisa dapat iklan tersebut gitu. Nggak tahu ke orang yang mana ya kan, biasanya sesuai dengan algoritma YouTube juga. Nah, selanjutnya aku bakal bilang ini tuh kurang efektif juga karena mereka punya beberapa kelemahan emang ya gitulah yang tadi aku bilang, yang mereka tuh harganya mahal banget gitu kan. Dan yang kedua, mereka juga biasanya diacuhin gitu, kayak misalkan peduli amat gitu sama iklannya gitu, skip lah, nggak tertarik gitu kan. Emang plus minusnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kayak sales promotion, ya promosi dengan sales gitu. Kayak misalkan sales HP gitu kan, dia bakal nge-approach kita dan kayak ngejelasin tentang produk yang mereka jual dan dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing gitu kan. Selanjutnya ada yang namanya di sini personal selling. Jadi di sini tuh sebenarnya sama aja, sales juga yang jualan. Cuman bedanya di sini tuh biasanya berakhir dengan si konsumennya ngebeli produk kita secara terpaksa gitu, terpaksa dalam tanda kutip ya. Jadi terpaksa yang dimaksud ini tuh kayak mereka mau jaga perasaan si penjualnya juga, kayak si salesnya nih kayak udah ngejelasin panjang lebar, sudah ngasih kayak testimoni gitu kan, udah ngasih sampel, dan pada akhirnya mereka kayak kalau nggak beli kesian gak sih gitu kan. Aku ada satu pengalaman sih, aku bakal ceritain aja kan. Di pengalaman ini si salesnya tuh kayak dia nawarin, mbak ini kita ada jualan ini kayak kita baru merintis gitu kan. Kayak aduh, kesian juga kan, abis kayak ngeliat dia kayak excited banget ngejelasin ke kita, itu kayak aduh nggak tega gitu kan. Jadi makanya kayak berakhir dengan kita menggunakan produk atau jasa tersebut gitu. Jadi kayak astaga, malah keluar duit ya kan. Oke. Nah, dia tuh juga sebenarnya punya kelemahan ya guys ya. Misalkan nih ya, kita tuh
kan si salesnya nih udah ngejelasin panjang lebar tentang apa yang mereka jual, dan biasanya nggak semua orang tuh punya kayak apa ya pokoknya nggak semua orang itu kayak ngejaga perasaan gitu, kayak ya udah kalau memang gue nggak butuh ya gue nggak butuh, gue nggak bakal beli ya bodo amat gitu. No feelings man, cuman kayak ya udah gue emang nggak butuh, yang kayak ya udah gitu, peduli amat. Nah selanjutnya ada hubungan publik atau kayak public relation gitu. Nah biasanya ini tuh kayak strategi dimana kita kayak ngelakuin suatu ya hubungan sosial dengan orang lain gitu. Nah kayak memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain. Nah biasanya mereka juga kayak ngelakuin kayak donasi gitu dengan produk mereka, kayak membangun opini publik untuk kayak oh mereka tuh sebenarnya baik gitu, kayak ini tuh harus di up gitu, dia harus didukung gitu perusahaan ini. Nah biasanya kayak gitu ya seingatku, setauku juga. Nah lanjut ke sasaran promosi, yaitu ya konsumen gitu ya kan. Nah sebenarnya sasaran promosi itu dibagi jadi 3 segmen. Yang pertama itu segmen demografi, dan kedua ada segmen geografi, dan ketiga ada segmen psikologi. Nah sebenarnya ini tuh apa sih gitu. Nah kenapa dibagi jadi segmen-segmen kayak gini? Jadi segmen ini juga sebenarnya artinya juga berbeda ya guys ya. Yang pertama segmen demografi, di mana di sini masyarakat atau konsumen yang jadi sasaran kita tuh diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, terus kayak pendapatannya, kayak jangkauan pendapatannya berapa, tingkat pendapatannya berapa, terus tingkat pendidikannya juga berapa. Nah biasanya ya hal-hal yang kayak gitulah ya. Nah next juga ada segmen geografi, ya dari anuannya sendiri ya, bacaannya sendiri. Geografi yaitu berhubungan dengan ya bumi atau letak wilayah gitu ya. Pokoknya yang nanti bakal itu kayak wilayah sama daerah, wilayah, kayak daerah itu cuacanya kayak gimana, wilayah itu kayak ini ada terletak di mana gitu kan. Dan setiap wilayah dan daerah tuh punya kondisi cuacanya masing-masing. Kayak misalkan Jepang sama Indonesia tuh beda banget ya guys itunya ya, cuacanya, karena mereka punya 4 musim sedangkan kita cuma 2 musim doang ya. Dan itu juga kayak gak mirip-mirip amat, yang mirip cuma di musim panasnya atau musim kemarau kalau di kita sih, aduh gitu kan. Nah next ada segmen psikologi, dimana kalau segmen psikologi kayak namanya sendiri tentang pikiran gitu atau kayak kepribadian. Nah sini diklasifikasikan berdasarkan kelas ekonomi, gaya hidup, kepribadian seseorang, dan ya pokoknya hal-hal yang mencakup dengan kerja, ya pokoknya hal-hal personal gitu lah ya, pokoknya gitu. Nah di sini selanjutnya kita bakal ngebahas tentang teknik promosi. Teknik promosi dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada kupon, ya kayak kita ngasih kupon ke seseorang untuk nanti seseorang itu bisa gunain kupon itu buat kayak biasanya buat dapat potongan harga gitu. Kalau misalkan nanti digunain di toko tersebut, mereka dapat biasanya potongan harga gitu berapa gitu ya kan. Nah kedua itu ada diskon. Ya tau lah ya, diskon itu potongan harga juga, cuman itu dalam bentukan persen ya guys. Kalau beda dengan kupon biasanya tuh dalam bentuk kayak nominalnya berapa gitu. Kalau diskon sendiri dia dapat dalam bentukan persen, dan biasanya tuh dari kayak ada yang 10%, 20%, 25%, 50%, 70%, 80% itu yang paling mentok seingat aku. Cuman kayaknya ada yang 90% juga, cuman itu jarang banget ya guys. Nah yang selanjutnya tuh ada apa ya, bentar, ada dia apa sih tuh, promo spesial. Nah promo spesial ini tuh kayak misalkan ada promo beli 1 gratis 1, atau kayak ada promo misalkan promo lebaran gitu, kita jualan ini. Jadi kita jualan kayak satu renceng gitu, dan ini tuh yang tadinya kalau misalkan kalian beli satuan tuh harganya segini, ini bakal dalam kayak ini
dia udah satu paket gitu, itu harganya jauh lebih murah gitu. Biasanya kayak gitu, itu promo spesial. Nah, next di sini ada kontes atau undian. Oh, ini nih yang biasanya paling banyak digunain sama orang-orang. Kayak misalkan kita beli ini. Kalau misalkan kita beli ini, terus kita dapetin sesuatu gitu, kita bisa mempunyai kayak kesempatan untuk memenangkan undian. Misalkan undian kayak, oh nanti kalian bisa dapat mobil atau bisa dapat motor atau handphone, ipong gitu ya kan. Kayak gitulah ya. Nah, yang terakhir ada sampling. Kalian pasti udah tahu lah ya sampling itu apa. Kayak kalian dikasih coba untuk nyobain suatu produk atau jasa tersebut gitu. Sampling, jadi nanti kita dikasih sampel makanan ataupun sampel kayak barang gitu atau sampel jasa gitu. Nanti kita disuruh nikmatin dulu ini apakah sesuai dengan selera kamu, dan biasanya nanti abis sampling itu bakal ditawarin sama produk atau jasa tersebut gitu kan. Nah, pokoknya sampai situ ya kalau untuk promosi. Oke, kita lanjut ke laporan kegiatan usaha ya guys ya. Jadi apa sih laporan kegiatan usaha tuh? Nah, laporan kegiatan usaha tuh kayak misalkan laporan baik lisan ataupun tulisan yang kayak isinya tuh tentang kegiatan yang terjadi selama kita ngejalanin usaha tersebut gitu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktu yang kayak udah ditentukan gitu lah ya. Nah, ini isinya kayak peristiwa-peristiwa yang terjadi, kayak misalkan sekarang kalau ada peristiwa kayak, oh ini ada kerugian kayak gini, ada pencurian atau kayak gimana gitu, kayak oh ini kayaknya strateginya nggak efektif deh gitu kan. Nah, pokoknya kayak mereka yang kayak gitu-gitu lah ya guys ya. Ngejelasin tentang kalau misalkan ada masalah atau kayak ada suatu peristiwa yang merugikan atau suatu peristiwa mungkin yang menguntungkan gitu. Oke. Di sini pertama-tama kayak manfaatnya tuh buat apa dulu ya. Aku bakal ngejelasin manfaatnya tuh ya bisa buat kayak kita ngevaluasi lagi apa yang harus kita kembangkan gitu. Kayak buat si wirausahaan itu ngevaluasi lagi apa yang harus dikembangkan dari usaha tersebut gitu, biar nanti si investor itu nggak kecewa sama produk tersebut dan kayak malah menjauh gitu. Pokoknya buat ngeyakinin si investor kayak buat nggak buat tetap dukung mereka gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya ini juga laporan tersebut juga sebagai alat komunikasi dengan tim kerja tentang masalah yang ada di kantor gitu. Nah, di sini juga kita harus menganalisis kayak laporan tersebut kayak tentang cara kita bakal memperbaiki hal tersebut gitu ya kan, kayak gitu. Nah, di sini ada pokoknya menganalisis laporan juga sebenarnya ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama bisa kayak kita harus menyimak laporan tersebut isinya kayak ada apa aja, dan kita harus memahami isi laporan tersebut. Itu penting banget ya guys, karena kalau kita nggak tahu isi laporannya apa ya gimana kita mau ngevaluasi, kita mau nganalisis gimana. Nah, di sini kita kita selanjutnya tuh harus menguraikan secara detail tentang pokok-pokok yang ada di dalam laporan tersebut gitu kan. Lalu melakukan pengecekan ulang pada setiap hal-hal yang ada di pokok-pokok laporan tersebut ya secara detail dan cermat gitu. Nah, selanjutnya itu kita nggak boleh campur adukin fakta sama kayak yang lain gitu lah ya. Pokoknya harus bersifat objektif, nggak boleh subjektif atau kayak opini sendiri, itu nggak boleh. Karena ya ini laporan, dan ini biasanya laporan tuh nggak boleh bersifat subjektif karena ya how do you make it like that, okay? Dan di sini biasanya kita juga harus ngelakuin kajian kebenaran tentang isi laporan tersebut. Dan kita juga habis kita ngelakuin itu semua, kita harus memberi pandangan atau pendapat tentang laporan tersebut dan apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang apa yang ada di laporan tersebut gitu guys. Nah, pokoknya yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha itu ada beberapa
poin ya gitu. Misalkan biasanya kayak bidang kegiatan usaha itu, terus rugi atau laba, bagian bidang keuangan, terus ada bidang permodalan kayak investor gitu, dan ada bidang administrasi dan pembukuan kayak misalkan apa aja yang telah kita keluarkan sama gini dan apa yang harus kita dan apa yang telah pendapatan kita berapa gitulah. Pokoknya itu pembukuan dan administrasi. Terus orang-orang yang datang ke sini tuh siapa aja, biar kayak semuanya rapi. Dan kalau misalnya ada kegiatan yang tidak diinginkan terjadi, itu kita bisa menganalisa lebih gampang ya guys ya. Dan kayak di sini juga ada bidang ketenaga kerjaan, terus ada bidang pemasaran, dan yang terakhir ada bidang organisasi yang mengurus organisasi yang ada di dalam usaha tersebut. Oke, kita lanjut ke tahap-tahap pembuatan. Pokoknya tahap-tahap pembuatan dari si ini ya guys, di si laporan tersebut. Jadi kalau di sini pokoknya di dalam laporan kegiatan usaha ini biasanya mereka yang baik itu, mereka tuh nggak punya hal-hal yang ada kayak misalkan mereka tuh harus mengandung fakta. Kalau misalkan mereka nggak mengandung fakta, atau misalkan yang ada di laporan itu cuman fiktif atau hoax gitu, itu biasanya ya jelek lah, gila gitu kan. Terus habis itu laporannya harus sempurna dan lengkap. Kayak misalkan setiap sistematikanya tuh harus lengkap dengan apa aja yang harus kita isi di situ tuh lengkap. Dan laporan juga harus disajikan secara menarik biar yang baca laporan tersebut tahu nih ya, biar tertarik lah buat baca, buat kayak oke, ini kayak gini gitu, kayak gitu ya. Nah di sini ada sistematikanya. Di sini kayak pertama-tama mereka ada cover gitu ya, pokoknya cover judulnya gitu ya, gitu pokoknya ada logo perusahaannya. Terus nanti di keduanya, di bagian kedua, di slide kedua gitu, mereka di lembar kedua lah, mereka ada kata pengantar. Nah kata pengantar nih ya pokoknya kata-kata pengantar kayak pemulaian dari suatu laporan tersebut gitu, kayak kan tentang biasanya ya hal-hal yang ada di kata pengantar gitu. Aku jujur aja aku lupa apa aja yang isinya gitu, cuman pokoknya kayak gitu lah ya. Selanjutnya di sini ada daftar isi itu kayak misalkan catatan dimana itu dari setiap halaman keterangan setiap halaman tuh isinya ada apa aja guys. Nah abis itu ada daftar tabel. Ini aku kurang tahu daftar tabel tuh isinya apa, jadi ya udah lah ya. Mungkin bisa dicari tahu lagi nanti, aku bakal cari tahu lagi nanti, jujur aja. Abis itu ada daftar gambar mungkin dia kayak gambar-gambar sama kegiatan usaha tersebut ya guys. Nah selanjutnya ada daftar lampiran itu juga pokoknya lampiran sama gambar harusnya sebenarnya hampir sama-sama gitu ya. Jadi gambar-gambar gitu, bukti-bukti gitu guys ya, sama kegiatan tersebut terjadi. Nah untuk selanjutnya kita langsung mulai ke bab 1. Bab 1 itu isinya pendahuluan yang pokoknya ada isinya latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, dan kajian teori. Pokoknya latar belakang kegiatan usaha itu. Pokoknya latar belakang kenapa dilakukannya kegiatan usaha tersebut gitulah. Kan yang tadi kedua itu ada tujuan kegiatan. Nah tujuan kegiatan itu buat apa sih, buat ngapain sih gitu kan. Yang ketiga ada kegunaan kegiatan. Ya sebenarnya mirip-mirip manfaat kegiatan gitu. Pokoknya manfaatnya atau kayak kegunaannya tuh buat apa gitu, kayak ngapain kita ngelakuin ini gitu, manfaatnya apa gitu.
Dan keempat ada kajian teori. Nah, pokoknya ini kayak kajian teori yang kayak teorinya nih, kalau misalkan kalian ngelakuin si usaha ini, kegiatan usaha ini, apa yang bakal terjadi gitu lah. Kayak mirip-mirip itu hipotesis. Oke, lanjut ke bab 2. Bab 2 isinya itu isi utama laporannya, kayak misalkan rencana kegiatannya tuh apa. Jadi ya rencana kegiatannya apa yang bakal dilakuin selama kegiatan tersebut gitu. Nah, yang kedua itu ada proses pelaksanaan kegiatan. Proses pelaksanaan kegiatan ya sama kegiatan tersebut kalian ngelakuin apa aja gitu. Nanti prosesnya kayak gimana aja, kayak gitu. Nah, yang ketiga ada laporan keuangan. Ini penting banget ya, karena kayak kita harus tahu keuangan berapa aja uang yang dikeluarkan dan berapa aja uang yang dihasilkan gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu masuk ke bab ketiga, itu kesimpulan dan saran yang dibutuhkan. Pokoknya yang pertama ada kesimpulan tentang keseluruhan kegiatan tersebut, dan yang kedua itu saran untuk memperbaiki saran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di kegiatan itu, keseluruhan kegiatan tersebut. Nah, dilanjutkan dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya mencakup tentang sumber-sumber yang didapat untuk membuat laporan tersebut. Kayak misalkan dapat dari buku mana, artikel mana, gitu-gitu, koran atau apa gitu. Nah, yang terakhir itu ada lampiran. Ya, lampiran tuh catatan yang kita peroleh selama kegiatan itu berlangsung gitulah. Oke. Tentang harga-harga bahan-bahan, pembuatan produk dan yang lainnya lah ya, kayak gitu. Oke. Ya, pokoknya isinya segitu aja. Terima kasih udah nontonin aku sampai sini. Kalau misalkan nonton sampai sini sih. Sekian penjelasan saya untuk pelajaran kali ini. Thank you for watching guys. Bye.